Sebagian besar isi gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia hangus terbakar. Hampir tidak ada satupun barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Pasalnya, api dengan ganas membakar gedung utama Kejagung sejak Sabtu malam sekitar pukul 7:30 malam hingga Minggu dini hari. 200-an petugas pemadam kebakaran yang terjunkan baru bisa menjinakkan api pada Minggu pagi. Kebakaran pun terjadi hampir 11 jam. TKP baru dinyatakan aman pada Minggu petang usai pendinginan. Tim Inafis dan Puslapor Polri langsung mengecek tempat kejadian perkara. Olah TKP semestinya digelar kemarin, tapi karena TKP masih bahaya, olah TKP pun ditunda. Namun rekaman CCTV sudah diamankan dan 15 saksi kejadian juga sudah dimintai keterangan. Kebakaran yang diduga berawal dari lantai 6 yang merupakan ruang SDM berisi urusan kepegawaian dan administrasi. Kemudian merembet ke lantai 5 ruang pembinaan pegawai hingga ke lantai 4 dan lantai 3 yang digunakan sebagai ruang intelijen. Bahkan ruang kerja Jaksa Agung juga turut hangus. Akibat insiden ini, 25 tahanan Kejaksaan Agung sempat dievakuasi ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri. Namun pada Minggu sore, seluruh tahanan sudah dikembalikan lagi ke Rutan Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran hebat yang melanda satu lembaga tinggi negara ini belakangan mencuatkan banyak spekulasi. Apakah kebakaran ini murni kecelakaan atau ada unsur kesengajaan? Pasalnya peristiwa terjadi saat Kejagung tengah mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap, diantaranya kasus hak tagih Bank Bali dengan tersangka utama Joko Chandra, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang rugikan negara lebih dari 16 triliun rupiah, kasus tindak pidana pencucian uang PT Dana Reksa Sekuritas yang rugikan negara 105 miliar rupiah, kasus korupsi importasi di Ditjen Bea dan Cukai yang rugikan negara 1,6 triliun rupiah. Kekhawatiran akan adanya unsur kesengajaan penghilangan barang bukti pun ditepis oleh Jaksa Agung. Ia pastikan seluruh berkas barang-barang bukti dari kasus-kasus yang tengah diusut Kejagung aman. Kita masih selidiki, tapi yang utamanya bahwa berkas perkara tidak ada di sini. Alat bukti juga nggak ada, Pak? Tidak ada. Di sini adalah SDM aja. Pak, tahanan-tahanan, Pak? Kalau tahanan di belakang, tidak. Aman ya, Pak? Aman semua. Jadi berkas perkara tahanan aman. Lihat kiri, Pak. Ungkapan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Di laman media sosialnya, ia ungkap pernyataan spekulasi tak perlu jauh dikembangkan. Redianto melaporkan untuk NET. Dan hari ini polisi mengolah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Kejaksaan Agung dan sudah ada Dea Gita di sana. Dea, bagaimana jalannya olah TKP sejauh ini? Ya, selamat siang Anggi. Tadi tim gabungan dari tim Inafis dan juga tim Puslapor Mabes Polri melakukan olah TKP sekitar pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini mereka pun masih terus melakukan olah TKP. Namun tidak ada satupun dari mereka nih yang sudah memberikan informasi atau pernyataan kepada rekan-rekan media. Sehingga hingga saat ini pun kami masih menunggu apa sih hasil dari olah TKP tersebut. Nah, kalau kami perhatikan sejak pagi tadi, ini gedung utama di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini masih bisa dibilang cukup berantakan begitu karena puing-puing bekas kebakaran ini masih berserakan, bahkan bendera merah putih pun yang sempat terkoyak akibat dari kebakaran ini juga masih berkibar di tiang utama gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, kalau menurut informasi yang kami terima dari Jaksa Agung itu sendiri, meskipun kebakaran ini melahap hampir seluruh gedung utama dari Kejaksaan Agung, namun dipastikan tidak ada satupun berkas-berkas penyidikan atau berkas-berkas kasus yang tidak dapat diselamatkan. Artinya semua berkas-berkas ini dapat diselamatkan. Selain itu juga untuk sementara waktu ini karena akibat dari kebakaran, maka Jaksa Agung lalu wakilnya Jaksa Agung Utama bidang pembinaan serta stafnya untuk sementara waktu berkantor di Badan Diklat Gedung A yang berada di kawasan Ragunan Jakarta Selatan. Sementara Badan Intelijen berserta dengan stafnya ini berkantor di Badan Diklat Gedung B yang berada di kawasan Ceger
Gambir, Jakarta Timur. Nah, kalau kita melihat kembali ke belakang begitu ya, kebakaran ini terjadi pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat dan baru berhasil dipadamkan apinya itu sekitar 11 jam setelahnya. Namun meskipun kebakaran ini melahap seluruh gedung, namun tidak ada satupun korban jiwa akibat dari kebakaran ini. Kami juga terus masih menunggu hasil dari olah TKP ini. Kembali ke Anggi.